Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Utas. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sosial media marketing. Salah satu strategi pemasaran paling baru dan dinilai efektif mampu meningkatkan penjualan bisnis. Namun, sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe dulu ya, supaya kami makin semangat nih membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kamu setiap minggunya. Sosial media menjadi salah satu wujud kecanggihan teknologi saat ini. Keberadaannya pun memberi banyak manfaat, terutama bagi para pebisnis. Salah satu wujud pemanfaatannya adalah lewat penerapan strategi sosial media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Namun, istilah ini tidak hanya merujuk pada upaya pemasaran produk menggunakan media sosial. Tetapi, sosial media marketing adalah upaya yang perlu kamu lakukan untuk menarik perhatian banyak orang melalui sebuah konten. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 3,2 miliar orang di dunia menggunakan media sosial. Angka ini menjadi fakta menarik, sekaligus bukti bahwa media sosial memang digandrungi masyarakat. Ada beberapa keuntungan yang bisa menjadi alasan kenapa sosial media marketing ini penting untuk bisnis kamu. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Ini karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai menaruh perhatian. Mulanya, masyarakat mungkin hanya akan melihat-lihat produk atau jasa yang kamu tawarkan untuk sementara waktu. Namun, jika terus diunggah di media sosial, sebuah produk akan mulai dianggap ada dan diingat oleh masyarakat. Ini karena media sosial jadi sebuah platform yang terus dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang. Yang kedua, mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor jadi lebih mudah dengan sosial media marketing. Pasalnya, sosial media marketing sekarang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Dengan aktif di media sosial, strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa jadi bahan pembelajaran untuk kamu. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar bisnis. Media sosial bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun mereka berada. Dengan kata lain, target konsumen tidak terbatas di tempat kamu tinggal. Kamu punya kesempatan untuk menjangkau konsumen dari segala penjuru tanah air dan bahkan dunia. Yang keempat, biaya yang relatif terjangkau. Dibandingkan dengan strategi pemasaran konvensional, sosial media marketing adalah metode yang relatif terjangkau. Kamu bisa melakukannya secara gratis, cukup dengan membangun akun di media sosial dan mulai memposting konten. Yang kelima, segmentasi audiens. Keuntungan besar sosial media marketing dibandingkan metode pemasaran lain adalah segmentasi konsumen. Kamu punya kemudahan dalam melakukan pemasaran sesuai dengan target audiens yang diinginkan. Sebagai contoh, kamu ingin memasarkan produk untuk kalangan usia, mereka yang memiliki hobi, ataupun konsumen yang berdomisili di kota tertentu. Ini bisa dilakukan. Yang keenam, meningkatkan potensi penjualan. Keuntungan lainnya adalah potensi peningkatan omset penjualan. Keuntungan ini bisa kamu dapatkan karena pemasaran melalui media sosial dapat membantu dalam menjangkau konsumen secara luas. Terlebih lagi, kamu juga bisa secara khusus memasarkan produk pada target audiens yang potensial. Kemudian, ada beberapa strategi yang bisa kamu terapkan dalam sosial media marketing. Di antaranya yaitu, yang pertama, tetapkan tujuan. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menetapkan tujuan dari program pemasaran. Ada berbagai pilihan tujuan yang kerap dipilih oleh para internet marketer. Di antaranya adalah meningkatkan brand awareness, mengumpulkan leads, meningkatkan interaksi dengan para konsumen, serta mendapatkan traffic. Yang kedua, pelajari selera audiens. Selera audiens bisa menjadi tolak ukur kecocokan produk yang kita buat. Selain itu, dengan memetakan selera audiens, kamu bisa menentukan konten menarik apa yang akan dibuat di media sosial. Semakin cocok selera audiens dengan konten yang kamu sajikan, engagement pun jadi lebih besar. Yang ketiga, tentukan platform yang mau disasar. Setiap platform memiliki fiturnya sendiri-sendiri. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyajian konten dari produk yang akan dijual. Misalnya, sebuah produk akan dipasarkan di Instagram, maka produk itu harus dipasarkan dengan gaya milenial. Apa sebabnya?
Kebanyakan Instagram dipakai oleh para milenial, sehingga kontennya harus dikemas serelevan mungkin. Yang keempat, ciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik harusnya menghasilkan peningkatan engagement dan sharing. Dengan konten yang menarik, orang juga bisa saja tergerak membeli atau menggunakan produk yang dipasarkan. Untuk menciptakan konten yang menarik, kamu tentu harus melakukan riset dulu. Cari tahu konten apa saja yang dibutuhkan oleh audiensmu dan jenis konten seperti apa yang paling mereka sukai. Misalnya audiensmu lebih suka konten video. Kamu bisa fokus menciptakan video-video yang menarik. Yang kelima, jadwalkan waktu posting. Atur waktu yang pas untuk menjual produk dengan cara melihat kapan orang-orang aktif di media sosial. Misalkan upload kontenmu ketika jam berangkat, istirahat, atau jam pulang kerja. Saat itu, orang-orang biasanya sedang aktif bermain media sosial. Jangan mengunggah ketika jam 9 malam ke atas. Saat itu, kemungkinan orang sudah tertidur sehingga tidak bisa langsung melihat konten kamu. Yang keenam, evaluasi. Media sosial akan menyajikan data-data yang akurat mengenai keberhasilan dalam proses marketing. Data-data ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sosial media marketing yang lebih baik ke depannya. Selain engagement dan sharing, ada faktor-faktor lain yang bisa jadi tolak ukur keberhasilan sosial media marketing. Di antaranya followers, jumlah orang yang melihat konten, serta berapa banyak orang mengunggah ulang konten yang dibuat. Dari evaluasi yang kamu lakukan, pelajari pola audiensmu untuk menguji coba beberapa strategi sampai kamu menemukan yang paling pas. Kemudian media sosial yang bisa kamu pakai untuk sarana pemasaran itu beragam. Kamu bisa menggunakan salah satu atau bahkan beberapa sekaligus. Pilihan platform media sosial tersebut diantaranya adalah berikut. Yang pertama ada Facebook. Sekarang, Facebook adalah media sosial yang paling banyak dipakai orang. Dalam tujuan marketing, Facebook dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan brand awareness sebuah produk lewat produksi konten. Facebook juga cocok untuk kamu yang mau memasang iklan. Yang kedua, Instagram. Pada platform ini, kamu perlu mengandalkan pemakaian foto serta video untuk menarik perhatian para penggunanya. Instagram juga memiliki segudang fitur menarik yang bisa kamu manfaatkan untuk promosi secara cuma-cuma. Sebut saja Stories, Instagram Live, dan IGTV. Selain itu, ada juga fitur akun bisnis yang memberikan analisis lengkap tentang performa akun bisnis kamu. Yang ketiga, TikTok. TikTok adalah media sosial berbagi video pendek yang penggunanya meningkat drastis beberapa tahun belakangan. Utamanya bagi anak-anak muda generasi Z, sehingga sangat cocok bagi Anda yang target pasarnya adalah anak-anak muda. Yang keempat, LinkedIn. LinkedIn adalah media sosial untuk para pekerja dan profesional di bidangnya. Maka dari itu, demografi terbesar merupakan pengguna dengan umur 40 tahun ke atas. Alhasil, LinkedIn bisa kamu manfaatkan untuk menjaring kerjasama dengan pebisnis lain. Yang kelima, YouTube. Media sosial yang tidak kalah potensial adalah YouTube. Jumlah pengguna YouTube sangat tinggi dan terus bertambah. Maka dari itu, sudah banyak bisnis yang membuat channel di YouTube dan rutin upload video yang relevan. Nah, sekarang kamu sudah tahu lebih dalam kan tentang sosial media marketing ini. Beberapa platform media sosial menawarkan upaya pemasaran secara gratis maupun berbayar. Sesuaikanlah dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran kamu. Jika sudah menentukan pilihan, segera lakukan dengan optimal agar strategi promosi kamu di sosial media lebih efektif mendatangkan cuan yang banyak untuk bisnis kamu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Utas. Sampai jumpa pada video yang akan datang.